Hello buddy, balik lagi bareng gue di sini. Oke, hari ini kita akan menceritakan sebuah film horor terbaru yang baru rilis di tahun 2025 dan rilis secara global pada bulan dan tahun ini guys. Film ini sempat ramai banyak dibicarakan di negara asalnya yaitu Taiwan. Banyak orang yang memuji film ini, tapi tidak sedikit juga yang mengkritiknya. Dan film ini berjudul Niwawa. Apakah kalian tahu kalau peta atau tempat dari game horor itu diambil dari tempat-tempat nyata yang memang terkenal angker dan mempunyai histori menyeramkan? Para developer game akan memindai seluruh tempatnya secara detail hingga game itu mempunyai cerita yang sangat kompleks dan mempunyai jiwa di dalam gamenya. Tapi ini bukan bercerita tentang game teman-teman. Ini bercerita bagaimana tempat nyata tersebut memang benar-benar ada roh gentayangan yang menempati tempat itu. Yang lebih menyeramkan, roh gentayangan itu mengutuk mereka. Cerita ini seru guys, jadi pastikan kalian simak baik-baik. Sebuah perusahaan developer game mengirim orang untuk melakukan scanning atau pemindaian di sebuah rumah kosong yang angker. Kenapa angker? Karena faktanya diketahui penghuni rumah ini semuanya meninggal dilenyapkan oleh istrinya sendiri yang bernama Mei Chan. Mei Chan sendiri adalah seorang seniman patung ternama yang cukup dikenal di Asia. Tragedi yang terjadi di keluarga ini menggemparkan seluruh Asia. Namun yang masih menjadi misteri hingga sampai saat ini, jasad Mei Chan sebagai eksekutor tidak pernah ditemukan. Oke, di sini kita diperkenalkan kepada Xiaoling bersama partnernya Jipeng. Mereka memindai seluruh ruangan yang ada di rumah itu. Rumah itu masih dalam keadaan aslinya, tidak dibersihkan dan semuanya berantakan. Dan pastinya banyak patung yang dulu pernah dibuat oleh Mei Chan. Lalu Xiaoling dikejutkan ketika pas foto keluarga Mei Chan tiba-tiba terjatuh. Setelah itu, mereka memasuki area ruangan bawah tanah. Aura kengerian sebenarnya sudah terasa oleh Xiaoling. Namun Jipeng meyakinkannya bahwa tidak ada tempat angker. Tempat angker itu hanya dibuat oleh pemikiran kita sendiri. Changge. Di sini Jipeng menemukan sebuah patung yang terlihat masih utuh dan sangat menarik perhatian. Terlihat juga ada sebuah tulisan di belakang patung itu. Namun tiba-tiba sebuah bisikan terdengar. Kembalikan patung itu. Xiaoling terkejut dan tak sengaja malah menjatuhkan patungnya hingga bagian kepala patungnya pecah. Dengan kepala patung yang pecah tanpa mereka sadari telah membebaskan para roh jahat yang selama ini terjebak di dalam patung tersebut. Instan kutukan itu langsung menimpa kepada Xiao. Xiaolin terkapar bersimbah darah dan darah itu mengalir mengenai patung tersebut. Sementara Jipeng yang berusaha menolong, namun dia dikejutkan ketika Xiaoling yang tadi terkapar kini sudah berdiri layaknya seperti mayat hidup. Melihat itu, tentu Jipeng sangat ketakutan. Ia mundur bermaksud ingin kabur, tapi sebuah tangan menarik tubuh Jipeng masuk ke dalam tungku pembakaran. Cerita beralih kepada pemeran utama dalam film, yaitu Felix dan istri cantiknya Ling. Sedikit kita gali lebih dalam keluarga ini guys. Felix sendiri adalah bagian dari developer game horor tersebut. Bisa dikatakan dialah otak dari proyek game baru ini. Sementara Ling sendiri hanyalah ibu rumah tangga biasa. Hanya terkadang untuk mencari kesibukan, Ling juga pandai memahat patung dari kayu. Dan mereka berdua sedang dalam fase menuju puncak kebahagiaan karena Ling ini sedang hamil muda. Bahkan mereka sudah mempunyai nama Vinny untuk nama anak mereka lahir nanti. Amit-amit guys, jangan sampai di tengah kebahagiaan ini mereka malah terpisahkan dan semoga itu tidak terjadi. Semua orang di kantor menunggu kedatangan Xiaoling yang seharusnya ia sudah kembali.
Pasalnya, mereka harus membuat demo sebelum game ini benar-benar sudah bisa diproduksi. Tak lama kemudian, orang yang ditunggu pun tiba. Ia kembali dengan membawa hasil pemindaian dan membawa patung terkutuk tersebut. Namun ada yang aneh dengan sikap Xiaoling. Dia hanya diam tanpa banyak bicara. Atasannya tidak peduli dengan Xiaoling yang tiba-tiba sok misterius. Yang ia butuhkan hanya hasil kerjanya. Setelah kepulangannya, Xiaoling kini menjadi parno. Ia selalu ketakutan, berkata-kata aneh yang menyuruh orang-orang untuk berlari. Tapi walaupun demikian, mereka hanya menganggap Xiaoling sedang sakit saja. Sekarang tugas itu berpindah kepada Felix. Atasannya meminta agar Felix segera menyelesaikan bagian dasar dari proyekan game horornya. Dan Felix pun dibekali dengan berkas dan hasil pemindaian. Dan juga patung terkutuk itu. Masalahnya proyekan ini harus segera dibuat. Dan mau tidak mau, Felix harus kerja ekstra. Disinilah awal mula malapetaka terjadi kepada keluarga Felix. Karena ia membawa pekerjaan itu ke rumah. Ia pulang dengan membawa berkas pemindaian dan patung itu. Hiruk-pikuk kehidupan acap kali menuntut manusia untuk terus berlari tanpa henti. Tapi bagi Felix, waktu seakan berhenti berdetak saat sentuhan lembut istrinya menyambutnya di ambang pintu. Momen ini bukan sekedar romansa biasa, melainkan inti dari sebuah rumah. Inilah alasan mengapa seorang suami tak pernah menyerah pada kejamnya roda kehidupan di luar sana. Karena pada akhirnya ia sadar seberat apapun beban yang harus ia pikul, selalu ada sepasang tangan di rumah yang siap mengubah lelahnya menjadi keheningan yang menenangkan. Ada satu momen yang membuat mereka akan selalu teringat guys, di mana Felix membuatkan sebuah miniatur keluarganya dan ia membuat miniatur anaknya, namun Ling tidak suka karena miniatur anaknya mempunyai rambut yang aneh. Felix mulai mempelajari tentang latar belakang dari Mei Chan dan rumah yang akan dijadikan latar untuk proyekan gamenya. Dari sebuah video diinformasikan bahwa Mei Chan ini mempunyai cara yang aneh dalam setiap pembuatan patungnya. Yaitu Mei Chan pernah membuat patung menggunakan tanah dari kuburan. Dan sekarang perlahan keanehan itu mulai terjadi di rumah Felix. Dimulai Felix melihat kalau sosok istrinya ada dua. Lalu pada suatu malam, Ling terbangun dari tidurnya karena ia mendengar ada suara pintu yang terbuka. Sekalian ia pergi ke dapur untuk mengambil minum. Tapi fokusnya seketika teralihkan oleh patung terkutuk yang dibawa Felix dari kantor. Selain itu, banyak penampakan-penampakan yang tidak terlihat oleh Ling. Ling mengambil patung itu untuk melihat secara dekat. Tapi sebuah bisikan memanggil namanya membuat ia terkejut. Akibatnya jarinya tergores dan tetesan darah itu menempel di patung terkutuk. Cukup bagi si roh jahat untuk menjadikan tubuh Ling sebagai inang barunya. Dan kini si roh jahat mulai merasuki ke tubuh Ling. Di keesokan paginya sikap Ling mulai berubah. Ia menjadi pelupa, makan sembarangan yang seharusnya tidak boleh dimakan bagi wanita hamil. Tidak hanya itu, kini Ling juga lebih mudah marah kepada Felix. Di sisi lain, kita diperkenalkan kepada Liu. Liu ini adalah adiknya Mei Chan. Patung hasil karya peninggalan Mei Chan kini dikelola oleh dirinya. Pada saat itu, Felix menemuinya untuk meminta otoritas penuh atas properti dan isi rumah Mei Chan yang akan dijadikan sebagai latar game horor yang digarapnya. Ada keinginan tahuan Liu selama ini dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga kakaknya itu. Liu merasa tidak masuk akal saja jika kakaknya tega melenyapkan keluarganya sendiri. Sesaat kita diperlihatkan demo dari gamenya.
Demo dari gamenya terlihat nyata hingga membuat Felix sendiri pun ketakutan. 这些经典老梗够恐怖吗？ Di rumah, teror dari si roh jahat kembali menyerang Ling. Ada sebuah bisikan yang meminta darah kepada Ling. Dari pantulan cermin, sosok itu menyerupai Ling sendiri dan mengarahkan Ling meneteskan darah ke patung itu. Semakin banyak patung itu diberikan darah, maka roh jahat yang ada akan semakin kuat. Bahkan kini patung itu diperbaiki oleh Ling yang kerasukan. Tapi anehnya ada bagian tulisan di patung itu yang sengaja dihapus. Dari waktu ke waktu perubahan sikap Ling membuat Felix curiga. Awalnya ia mengira mungkin karena hormon yang mempengaruhi emosi Ling karena kehamilannya. Kembali kepada Xiaoling, orang pertama yang membawa patung terkutuk itu. Felix mendapatkan telepon dari Xiao yang menyinggung soal patungnya. Felix yang penasaran lalu ia pun mendatangi apartemennya. Felix merasa aneh, Xiaoling yang terus ketakutan dan berulang-ulang mengatakan untuk meminta diselamatkan. Sementara di rumah, Ling yang dirasuki. Ia membuat sebuah ritual santet melalui media boneka. Dan santet itu ditunjukkan kepada Xiaoling. Felix terkejut ketika melihat Xiaoling sedang menjahit matanya sendiri. Si roh jahat sepertinya ingin membungkam mulut Xiaoling untuk tidak memberitahukan yang sebenarnya. Dan secara perlahan, si roh jahat mulai mematahkan tulang-tulang dari boneka dan itu langsung berdampak kepada tubuh Xiaoling sendiri. Felix hanya bisa menyaksikan kengerian yang terjadi di hadapannya. Xiaoling sempat menyebut punggung patung. Dan sebenarnya ia ingin memberitahukan sesuatu. Tapi naas sebelum itu terjadi, Xiaoling tewas terlebih dulu. Dari petunjuk yang diberikan Xiaoling soal punggung patung, di sini Felix mulai curiga dan mencari tahu soal tulisan yang ada di punggung patung itu. Yang setelah diselidiki, tulisan itu ternyata adalah sebuah mantra. Master mengatakan kalau tulisan mantra ini dibuat dengan tulisan Tao, tulisan yang mempunyai teknik rahasia di dalamnya. Master tidak tahu pasti soal mantra tersebut dikarenakan tulisan mantranya yang terpotong. Sang master lalu menyarankan agar Felix menemui seseorang yang bernama Asoy. Yang kebetulan Asoy ini adalah orang yang mempunyai berbagai macam mantra dan siapa tahu ia bisa membantunya. Singkat cerita, bertemulah Felix dengan Master Asoy. Di sini Asoy menuliskan ulang mantra tersebut, memprediksi kata-kata yang mungkin sama. Hingga nantinya mereka bisa tahu mantra apa ini sebenarnya. Dan benar saja, Asoy akhirnya berhasil. Dan mantra itu adalah mantra pengikat atau mantra untuk menyegel roh jahat. Tidak membuang waktu, Felix langsung membawa Asoy ke rumah untuk menerawang keadaan Ling. Sesampainya di rumah, si roh jahat pun sudah menyadari dan terjadilah pertarungan sengit. Asoy berhasil menjebak roh yang ada dalam tubuh Ling dengan menggunakan garam. Asoy berusaha menarik keluar roh jahat yang ada di dalam tubuh Ling. Tapi itu tidak mudah karena kini si roh jahat itu sudah semakin kuat. Malahan si roh jahat berusaha masuk ke dalam tubuh Asoy. Asoy melawan dan memasukkannya kembali ke dalam patung itu. Tapi gagal, roh itu masih bisa keluar dan kembali masuk ke tubuh Ling. Untuk sementara waktu Asoy hanya bisa menyegel roh jahat itu di dalam tubuh Ling. Sambil ia mencari jalan lain untuk menyelamatkannya. Asoy menanyakan sudah berapa lama patung itu berada di rumahnya. Karena jika si roh jahat berada dalam tubuh Ling lebih dari 7 hari, maka selamanya roh itu akan mengambil tubuh Ling dan tidak akan bisa diselamatkan lagi.
Felix menjawab sudah 6 hari dan itu berarti besok adalah hari ke-7. Masih ada kesempatan sampai pada esok pagi untuk bisa menyelamatkan Ling. Asoy merasa buntu karena bagaimana mungkin roh ini menjadi sangat kuat hanya dengan memakan darah manusia. Sampai akhirnya ia ingin tahu dari apa patung itu dibuat. Untuk mengetahui itu, kuncinya adalah Liu, adik dari Mei Chan. Begitu melihat patung itu, Liu sendiri terkejut kenapa tidak dari awal Felix memberitahukannya. Jadi guys, di sini Asoy akan mengadakan sebuah ritual untuk bisa melihat ke masa lalunya Mei Chan, tapi harus yang sedarah dengan Mei Chan. Dan kebetulan Liu adalah adik kandungnya Mei Chan, jadi itu bisa dilakukan. Liu dibatasi hanya bisa melihat tanpa bisa menyentuh dan berinteraksi. Pada kilasan balik ke masa lalu, terlihat kalau Mei Chan pada saat itu sedang hamil. Ia menggali tanah dari kuburan untuk bahan membuat patung. Namun tiba-tiba saja Mei Chan mengalami pendarahan hebat hingga ia keguguran. Dan di sini plot twist sesungguhnya terungkap guys. Mei Chan sangat terpukul atas kehilangan calon bayi di perutnya. Rasa sedih yang mendalam membuat ia menjadi tidak waras. Bukannya dikubur, justru Mei Chan menyatukan calon bayinya itu dengan tanah dari kuburan. Lalu ia jadikan bahan untuk membuat patung. Patung yang terbuat dari daging, tanah kuburan, dan sedikit tetesan air mata ibu. Lalu dibakar dengan api menyala. Membuat patung itu hidup dan menjadi roh jahat. Setelah itu Mei Chan kerasukan roh jahat yang ia buat sendiri. Dan melenyapkan seluruh keluarganya. Ketika ia sadar atas apa yang telah ia lakukan, Mei Chan sangat menyesalinya. Lalu ia menyegel roh jahat itu dengan mantra yang ia tulis di belakang kepala dan punggung patung. Setelah itu, Mei Chan mengurung dirinya di dalam ruangan perapian hingga ia terbakar bersama dengan patung tersebut. Dari kilasan balik itu, akhirnya mereka jadi tahu di mana jasad Mei Chan berada. Rencananya sekarang mereka akan menjebak roh jahat itu. Asoy akan kembali mencari jasadnya Mei Chan, sementara Felix ditugaskan untuk mencari pecahan kepala patung itu yang hilang. Lalu selanjutnya Asoy akan menjadikan jasad Mei Chan sebagai wadah baru bagi si roh jahat dan akan menyegelnya di jasad tersebut. Di sini Felix bertanya bagaimana jika rencana itu gagal. Asoy menjawab ada cara lain, tapi Asoy yakin Felix tidak akan mau mendengarnya. Sesampainya di rumah, mereka hanya punya waktu sampai pagi. Sebelum pergi, Asoy juga memberikan jimat kepada Felix. Jikalau sesuatu terjadi, jimat itu bisa digunakan untuk melawan si roh jahat. Asoy akan mencari jasad Mei Chan di dalam rumah itu, sedangkan Felix akan mencari pecahan kepala patung melalui virtual reality. Kenapa harus menggunakan VR? Karena rumah tersebut sudah dipindai atau di-scanning. Jadi itu akan mempermudah Felix menemukannya. Di dunia nyata, Asoy harus berhadapan dengan makhluk halus yang ada di sana. Dan ia berhasil menemukan jasad Mei Chan. Begitu juga dengan Felix, ia akhirnya berhasil menemukan pecahan kepala patungnya. Namun sesuatu terjadi. Tiba-tiba Ling menghilang di dalam mobil. Dan kini teror itu terjadi kepada mereka. Asoy terjebak di ruangan perapian. Sementara Felix yang diserang oleh si roh jahat yang ada di dalam tubuh Ling. Beruntung Felix membawa jimatnya dan menggunakan jimat itu. Ling terhempas dan sempat tersadar kembali. Felix menguatkan Ling untuk tetap bertahan. Sementara Asoy menulis ulang dari gambar mantra yang ditemukan Felix di patung tersebut. Ia berteriak meminta Felix untuk jangan melepaskan Ling.
Asoy membacakan mantra-mantra untuk menjebak si roh jahat. Lalu memasukkan si roh jahat ke dalam tengkorak Mei-chan. Namun gagal, makhluk itu berhasil keluar kembali. Si roh jahat sudah terlalu kuat, sulit bagi dia untuk menaklukkannya. Bahkan kini makhluk tersebut sudah berkembang biak di dalam perut Ling melalui bayi yang ada di dalam perutnya. Satu-satunya harapan yang tersisa hanya dengan menyegel roh jahat itu tetap berada di dalam bayinya dengan menggunakan kertas mantra. Namun Felix menolak. Jika itu sampai terjadi, maka bayinya tidak akan selamat. Pergulatan batin terjadi antara memilih menyelamatkan bayinya atau Ling yang tidak akan selamat. Felix meminta agar Asoy mencari jalan lain. Felix tidak mau jika anak mereka yang harus dikorbankan. Begitu juga ia tidak mau jika Ling yang harus tewas. Felix ingin keduanya selamat. Felix tahu kalau ada cara lain karena sebelumnya ia sempat membaca kitabnya Asoy. Untuk bisa menyelamatkan bayinya dan Ling harus ada tubuh hidup yang dijadikan sebagai wadah baru. Dan disinilah Felix mengorbankan dirinya untuk menjadi wadah bagi roh jahat itu. Ketika si roh jahat merasuki tubuh Felix, ia hampir tak sadarkan diri dan ingin menyerang Ling. Beruntung kekuatan cinta mereka mampu menahan serangan tersebut dan Felix memilih menikam tubuhnya sendiri. Felix lalu meminta Asoy untuk segera menyegel tubuhnya. Dengan demikian, tubuh Felix sepenuhnya dikuasai oleh si roh jahat dan dia tidak akan pernah bisa bersama dengan Ling dan juga anak mereka nanti. Beberapa waktu berlalu, Ling telah melahirkan anak yang dikandungnya itu. Tak lama datang sebuah paket dari perusahaan tempat Felix bekerja. Dan paket tersebut berisi sebuah virtual reality. Dalam VR itu, Ling melihat Felix hidup dan bisa berinteraksi seperti biasanya. Ling tahu ini hanyalah dunia virtual dan tidak nyata. Tapi dengan melihat Felix, setidaknya ini mengobati rasa rindunya. 我真的很想你。我给你手机还有电脑连接。 Di adegan terakhir, terlihat kalau patung itu kini berada di tangan Liu. Dengan senyuman licik, Liu sepertinya menyimpan sebuah rencana besar. Dan terlihat juga kalau Felix tidak mati. Ia berada di suatu tempat tapi masih belum sadarkan diri. Dan di sini film pun selesai. Dari kisah film ini, kita diperlihatkan pada definisi cinta yang paling sejati dari seorang suami bernama Felix. Dari titik yang paling putus asa, Felix membuktikan bahwa puncak tertinggi dari mencintai adalah pengorbanan. Ia merelakan masa depannya dan menyerahkan jiwanya ke dalam kegelapan. Bukan karena ia lelah dan ingin pergi, melainkan agar istri dan anak yang sangat ia cintai tetap bisa hidup dan melihat indahnya matahari. Pada akhirnya Buddy, kehidupan ini selalu berputar tentang bagaimana kita belajar arti kata melepaskan. Mei-chan hancur karena ia menolak melepaskan kehilangannya. Sementara Felix mengalahkan keegoisannya karena ia berani melepaskan nyawanya demi keluarga tercinta. Dan itulah semua alur ceritanya guys. Semoga apa yang diceritakan dan sampaikan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Salam dari admin dan bye-bye.